Di balik kabut pagi dan gemericik sungai, tersembunyi dunia di mana pohon-pohon raksasa menjadi penjaga waktu dan makhluk langka menari dalam keheningan. Ini bukan dongeng, ini adalah hutan hujan Sumatera, permata hijau yang menyimpan 10% keanekaragaman hayati dunia. Bersiaplah, kita akan membuka tabir rahasia alam yang belum sepenuhnya terjamah ini. Di sini, setiap langkah adalah petualangan, setiap sudut adalah kejutan, tapi bisakah kita menyelamatkannya sebelum terlambat? Hutan ini adalah galeri seni alam. Bunga bangkai si raksasa berbau daging busuk hanya tumbuh di sini. Tingginya bisa mencapai 3 meter, pemecah rekor dunia. Tak jauh darinya, kantong semar mengeluarkan nektar mematikan untuk menjebak mangsa. Tanaman ini bukan monster, melainkan penjaga keseimbangan nitrogen di tanah gambut. Di sini, pohon-pohon seperti meranti dan keruing tumbuh setinggi 60 meter, lebih tinggi dari patung Liberty. Akar mereka menyimpan 30 miliar ton karbon, setara dengan emisi global 10 tahun. Tapi lihatlah, sang manusia hutan orangutan Sumatera. 97% DNA-nya mirip manusia. Setiap hari mereka membangun sarang baru dan mengajar anaknya meramu obat hutan. Tapi hanya 14.000 ekor tersisa. Jika mereka punah, kita kehilangan cerminan evolusi kita sendiri. Namun di sini tak hanya mereka. Lihat, ia adalah harimau Sumatera, penjaga puncak rantai makanan. Dengan 200 garis unik di tubuhnya, mereka adalah sang kamuflase sejati. Tapi sekarang hanya 400 ekor saja yang tersisa. Perburuan liar dan perdagangan tulang selalu mengancamnya. Dan inilah badak Sumatera, fosil hidup yang berusia sudah lebih dari 20 juta tahun. Kulitnya yang sekeras baju besi, tapi populasinya tinggal 80 ekor. Mereka adalah insinyur ekosistem. Kotorannya mampu menyebarkan biji-biji pohon langka. Hutan ini bukan hanya rumah satwa. Ia adalah mesin penghasil oksigen untuk 500 juta orang, penyaring air bagi 40 juta penduduk Sumatera, dan AC alami yang mendinginkan bumi. Jika ia hilang, kita kehilangan 20% pasokan oksigen global. Tapi ketika gambut dikeringkan untuk sawit, ia berubah menjadi bom karbon. Kebakaran pada tahun 2019 melepaskan 708 juta ton CO2 yang setara emisi 100 juta mobil. Bahkan setiap jam, hutan seluas 300 lapangan bola lenyap. Pembalakan liar, perkebunan sawit monokultur, dan pertambangan emas adalah 3 serangkai pembunuh utama. Dan yang lebih mengerikan lagi, sekitar 75% deforestasi ilegal masih terus terjadi hingga hari ini. Banyak bayi orangutan ini kehilangan ibunya karena pemburuan. Di pusat rehabilitasi, mereka diajari memanjat, sebuah keterampilan yang seharusnya diajarkan oleh induknya di alam liar. Tapi ada cahaya di tengah gelap. Organisasi seperti Yayasan Orangutan Sumatera dan WWF bekerja sama dengan masyarakat adat. Mereka memasang 500 kamera jebak, melatih mantan pemburu jadi penjaga hutan, dan menanam 1 juta pohon per tahun. Hutan ini memang bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita. Jika kita kehilangan alam ini, kita bukan hanya kehilangan harimau atau orangutan. Kita kehilangan bagian dari jiwa manusia. Gunung Palm National Park is this huge area, over 100,000.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu semuanya hilang lenyap dan musnah? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Put together a bunch of branches and leaves.